Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 281. Tiba-tiba, Bai Muyu tanpa sadar berseru. Teror, ini mengerikan. Ini kerdil seperti manusia, dirinya cukup penampilan yang mengerikan. Sepasang mata tentang ukuran yang sama seperti bola pingpong tiba-tiba tatapan, itu lebih seperti terbang langsung. Penampilan ini, tampaknya, lebih menakutkan daripada rakasa paling ganas di film horor. SHUA, wajah Bai Muyu berubah putih dalam sekejap. Di bawah kakinya, punggungnya tegas terhadap dinding. Bahkan, sejak saat itu, tubuh Bai Muyu ini tidak bisa membantu gemetar sedikit, kakinya lembut, jika tidak ada udara yang kuat yang mendukung tubuhnya. Pada saat ini, dia sudah duduk di tanah. Adapun Chen Minran, yang juga orang biasa, ia dan reaksi orang lain yang tidak kalah. Pada saat ini, perlu untuk mengatakan bahwa Bai Muyu dan Chen Minran, Wu Sunyi dan lain-lain adalah sama. Sesosok keluar dalam pikiran mereka untuk pertama kalinya. Angka ini Lin Ming. Ya, pada saat ini, dalam menghadapi keberadaan mengerikan seperti rakasa, semua orang benar-benar yakin untuk pertama kalinya, dan hanya Lin Ming dapat menghadapinya. Jika Lin Ming tidak muncul lagi, semua orang bahkan tidak sadar berpikir bahwa orang yang terlihat seperti rakasa di depannya tiba-tiba akan membuka mulutnya dan menelan semua orang langsung di saat berikutnya. Tapi kemudian, untuk bantuan semua orang, Guru Du hanya memelototi Bai Muyu, maka tidak mendekati Bai Muyu, dan tidak membuat gerakan yang tidak biasa lainnya. Jika tidak, Bai Muyu tahu bahwa ia bahkan harus memiliki ide menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Namun, mata sisi lain masih menatap erat, yang telah membuat Bai Muyu meledak keluar keringat dingin. Dalam hatinya, ia berteriak, Lin Ming, Anda penjahat, mengapa Anda tidak muncul? Jika Anda tidak muncul lagi, saya tidak bisa mendukung Anda. Petik 1. Melihat bahwa Guru Du tampaknya sangat tertarik Bai Muyu, ia menatap Bai Muyu. Hong Xianmin tampaknya tahu sesuatu. Lalu dia tertawa diam-diam dan mengatakan untuk menguasai Du. Guru Du, namanya adalah Bai Muyu. Dia wakil presiden perusahaan ini. Dia juga wanita dari Lin Ming. Setelah Anda berurusan dengan Lin Ming, Anda dapat mengambil dengan Anda. Kemudian Anda dapat membawanya dengan Anda, dan Anda dapat melihatnya 24 jam setiap saat. Petik 1. Ini tampaknya mengingatkan Tuan Du tiba-tiba, dengan tampilan yang tiba-tiba di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, "Yah, itu ide yang baik. Itu ide yang baik. Seorang guru seni bela diri seperti saya benar-benar membutuhkan keindahan top notch untuk menemaninya." Hei. Petik 1. Saat ia berbicara, mulutnya hampir mencapai telinganya, dan gigi hitam dan kuning muncul. Pada saat yang sama, matanya menyapu masa lalu Wu Yanyi dan Bai Muyu. Akhirnya, bahkan Chen Minran dan karyawan senior lainnya dari perusahaan tidak merindukannya. Pada saat ini, satu-satunya yang tidak memiliki rasa takut dalam hatinya Wu Sunyi. Pada saat ini, bagaimana dia berharap bahwa dia bisa memiliki kekuatan teror Lin Ming, dan kemudian dia bisa langsung menembak rakasa seperti manusia dan membunuhnya. Dia tidak perlu berpikir banyak untuk mengetahui bahwa penampilan rakasa ini seperti seorang pria telah meninggalkan bayangan di hati karyawan perusahaan, termasuk Bai Muyu dan Chen Minran. Ini jelas sesuatu yang dia tidak ingin melihat. Baiklah, Pak Wu. Pada saat ini, kata Hong Xianmin dengan kasih sayang, hari ini, venue perusahaan grup ditakdirkan untuk disegel. Siapapun yang datang tidak akan dapat kembali ke surga. Manajer umum Wu, hanya menerima nasib Anda, haha. Petik 1. Sekali lagi, dengan ham dingin, Hong Xianmin melambaikan tangannya dan berkata, melakukannya. Ya. Petik 1. Setelah itu, 5 atau 6 orang segera memanggil, dan kemudian melangkah keluar.
Pertama-tama, mereka harus menutup kantor presiden. Melihat segel di tangan ini pria, dingin cahaya di mata Wu Sunyi berkilat, dan hatinya juga melonjak dengan kemarahan belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, dia pindah dan menendang orang terdekat. Tampaknya bahwa ada suara angin. Wu Sunyi langsung menendang pria itu di dada. Kemudian, pria itu bahkan tidak punya waktu untuk ham. Dia terbang terbalik dan jatuh ke tanah dengan keras. Dia pingsan sampai mati. Memang benar bahwa Wu Sunyi sudah memiliki jejak ki di tubuhnya sekarang. Belum lagi orang-orang biasa seperti laki-laki ini, bahkan orang-orang yang memiliki beberapa kekuatan untuk berlatih seni bela diri, selama mereka tidak memiliki ki dalam tubuh mereka, mereka tidak bisa menahan tendangan marah Wu Sunyi ini. Diam. Saat itu, mati diam. Tidak ada yang mengira bahwa Wu Sunyi tiba-tiba akan mulai, dan dari postur Wu, kita dapat melihat bahwa Wu benar-benar kuat. Sebelum itu, Tuan Du mengatakan bahwa Wu Sunyi itu bukan orang biasa, dan kebanyakan dari mereka tidak percaya. Tapi dengan langkah ini, orang-orang ini secara alami tidak bisa membantu percaya itu. Sunyi, seruan pertama adalah Bai Muyu. Dia menatap Wu Sunyi dengan mata konyol dan berkata penuh semangat, "Sunyi, saya tidak berharap bahwa seni bela diri Anda begitu kuat. Anda begitu kuat sehingga Anda harus menendang ini sampah tanpa hukum mati." Petik 1. Pada saat ini, Wu merokok Yi dingin mata masih menatap orang-orang ini, cara dingin, yang berani untuk menutup perusahaan saya akan bekerja keras dengan yang ingin keluar pertama menyegel kantor saya. Petik 1. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara, dan nenek moyang bahkan Hong yang berkata-kata. Entah kenapa, semua orang merasa bahwa tubuh Wu Sunyi ini mengirimkan gelombang tekanan, penindasan dari semua orang sadar tidak dapat berbicara. Kemudian, suasana menjadi tenang lagi. Hei, yang lebih dari detik 10 kemudian, tawa dalam dan serak datang dari mulut induk nadu, memecahkan keheningan. Guru Du tampaknya lebih tertarik pada Wu Sunyi. Melihat Wu Sunyi, katanya berulang kali, "Baik, aku bisa melihat potensi Anda. Potensial Anda adalah menakjubkan. Ikuti saya. Saya bisa membuat Anda lebih kuat." Petik 1. Sekarang, Wu Sunyi telah benar-benar malas untuk memperhatikan untuk rakasa ini umum disebut Master Du. Matanya hanya dingin menembaki Hong Xianmin dan lain-lain. "Karena tidak ada yang berani untuk keluar dan menutup kantor saya sekarang, silakan keluar dari perusahaan saya sekarang," katanya. Kemudian Tuan Du membuka mulutnya lagi, dan wajahnya sangat suram sejenak. Dia mengatakan, "Itu tidak oke untuk membiarkan saya pergi, tapi Anda gadis kecil, Anda harus pergi dengan saya." Petik 1. Sebelum kata-kata itu terdengar, Tuan Du mengambil tangan di Wu Sunyi. Selain itu, ia begitu kecil bahwa ia tidak memiliki jejak. Pada saat itu, Wu Sunyi hanya merasa embusan angin bertiup, dan kemudian sesuatu datang padanya lengan. Pada saat itu, wajah Wu Sunyi ini juga sangat pucat. Dia tidak bisa menyembunyikan. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Bab 282. Bersenandung. Petik 1. Tapi saat ini, dengungan dingin yang mengandung gas mematikan terdengar. Wu Sunyi bisa merasakannya dan sosok muncul. Meskipun saya tidak melihat siapa angka ini sejenak, Wu Sunyi tampaknya telah merasakan napas akrab pada saat itu. Ya, dia di sini. Pada saat itu, Wu Sunyi sudah disebutkan hati di tenggorokan dan langsung jatuh. Pop, kemudian, suara yang keluar. Hal ini untuk melihat angka ini, tiba-tiba ditembak, memaksakan cara keras ke arah yang Tuan bertepuk tangan keluar telapak tangan. Tiba-tiba, telapak tangan saling memukul. Mengayuh, Guru Du segera melangkah mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke dalam kerumunan. Adapun angka ini, untuk sesaat, itu berdiri seperti gunung yang menjulang tinggi. Memang, angka ini tidak memberikan semua perasaan tersebut. Untuk sesaat, itu membuat semua orang gemetar. Lin Ming.
Ketika dia melihat siapa yang datang, Bai Muyu segera berseru. Dia tidak peduli tentang apapun. Lalu ia bergegas ke pelukan Lin Ming seperti semacam ekstasi selama sisa hidupnya dan memeluknya. Setelah itu, Bai Muyu berkata dengan suara gemetar, Lin Ming, Anda akhirnya datang, saya pikir saya tidak akan pernah bertemu lagi. Petik 1. Melihat bahwa Bai Muyu tidak bisa bergegas ke dalam pelukannya, mata Lin Ming bahkan lebih dingin. Itu benar. Dia bisa dengan jelas merasakan tubuh Bai Muyu ini gemetar, seolah-olah ia terkejut. Muyu, ada apa? Siapa yang takut Anda seperti ini? Untuk sesaat, Lin Ming juga meminta dengan wajah besi. Matanya melirik kelompok Hong nenek moyang. Ketika ia melihat Hong Xianmin, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi sedikit tertegun. Tanpa diduga, Hong Xianmin adalah orang psikologis setengah baya dia bertemu di luar Villa Fang Yi. Untuk pertama kalinya, Lin Mingxin mendengus dingin. Benar saja, sinar atas adalah tidak benar dan balok rendah bengkok. Benar saja, seperti ayah, seperti anak. Ketika matanya berubah untuk menguasai Du, wajah Lin Ming itu bahkan lebih dingin. Melihat bahwa Bai Muyu hanya memegang dirinya sendiri, ia tidak berbicara sejenak. Bahkan jika Bai Muyu tidak mengatakan apa-apa, Lin Ming bisa memahaminya saat ini. Ini harus menjadi kerdil jelek ini yang takut Bai Muyu ke dalam ini. Tentu saja, Lin Ming juga tahu bahwa jika itu penampilan hanya seperti itu, Bai Muyu bukan anak 3 tahun, jadi dia tidak akan begitu takut. Itu harus karena apa orang kerdil telah dilakukan untuk Bai Muyu. Lin Ming menduga semuanya sekaligus. Tiba-tiba, niat pembunuhan Lin Ming di matanya menjadi lebih intens, melihat Guru Du. Pada saat melihat Lin Ming, Hong Xianmin juga tertegun, dan kemudian hatinya menjadi lebih bahagia. Ya, Lin Ming saat ini, di matanya, masih pembohong, atau pembohong yang berpura-pura menjadi seorang dokter keajaiban di depan Fang Yi. Dengan cara ini, dia secara alami merasa bahwa ia bisa menambahkan biaya lain untuk Lin Ming, yaitu kecurangan Fang Yi. Pada saat ini, Guru Du, yang bertengkar dengan Lin Ming, melihat Lin Ming dengan tampilan heran, dan hatinya juga diberenam dan 7. Itu benar. Dari kelapa sederhana, ia sudah merasa bahwa kekuatan Lin Ming sangat mengerikan dan tak terduga. Tetapi pada saat berikutnya, Tuan Du tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia begitu yakin bahwa ia memberi minuman dingin untuk Lin Ming dan berkata, Anda harus menjadi pengawal umum Wu, asisten umum Bai, Lin Ming. Mata Lin Ming masih bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap pria kerdil, mengangguk dan berkata dingin, ya, saya Lin Ming. Petik 1. Bahkan, Lin Ming juga dilampirkan sedikit lebih penting satu sama lain. Itu benar. Pada saat ketika ia mengambil telapak tangan, Lin Ming segera membuat penemuan yang aneh. Dia tidak merasakan nafas Qi dari satu sama lain, atau nafas bawaan Qi. Tentu, ini adalah hal yang aneh dan tidak biasa. Pada saat ini, melihat Lin Ming mengakui tanpa ragu-ragu, Tuan Du mengejek dan berkata, oke, maka hari ini tahun depan adalah hari peringatan Anda. Setelah Anda mati, wanita Anda semua akan jatuh ke tangan saya. Petik 1. Ketika ia mendengar paruh pertama kalimat, Lin Ming tidak peduli sama sekali, karena ada orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang mengatakan bahwa dia, tetapi hasil akhir adalah bahwa itu semua datang benar untuk satu sama lain. Tapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, Lin Ming tidak bisa menahan senyum dingin. Lalu ia tampak sangat menghina dan berkata, haha, Anda adalah satu-satunya yang ingin merampok wanita saya. Jika Anda tidak berbicara tentang wanita saya seorang wanita takut akan takut mati oleh Anda untuk pertama waktu ketika dia bertemu Anda. Petik 1. Kata-kata ini semua segera terbandingkan akurat tiba-tiba saja menusuk Du induk ini lembut rusuk, memang, dia benar-benar takut beberapa wanita malu untuk mati. Untuk sesaat, semangat pembunuh Tuan Du adalah sebagai kuat karena ia ingin menjadi. Melihat Lin Ming,
ia berkata, Hong Xianmin, Anda sudah disegel tempat ini dengan seseorang. Mari saya menangani anak ini. Aku harus berpisah dia. Ham. Petik 1. Dengan Ham pembunuh, Tuan Du akan menyerang Lin Ming. Du Xingsun menghentikannya. Petik 1. Tapi saat ini, ekspor minuman dingin, tinggi indah sosok Strode. Angka tinggi dan indah ini secara alami Tang Wenbing. 3 orang yang diikuti, tentu saja, sutradara Li Dezu, Kapten Chen Jun dan Du Sengjun. Kapten Tang. Ketika ia melihat Tang Wenbing muncul, Tuan Du tertegun. Lalu ia menyeringai dan berkata kepada Tang Wenbing, Pemimpin Tang, bahkan jika Anda adalah pemimpin kelompok Huaan, Anda tidak punya hak untuk meminta saya untuk berhenti. Hari ini, berbicara tentang ini, Master Du Xingsun masih memandang Lin Ming dengan mata pembunuh, dan kemudian berkata, hari ini, anak ini tidak mati, tetapi juga akan mati. Petik 1. Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi tertawa. Dia tampak lebih pembunuhan dan berkata dingin, Ham, jika Anda hal seperti itu, Anda berani untuk menyerang wanita saya. Sekarang bahkan jika para dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkan Anda. Dia meninggal. Petik 1. Dengan minuman dingin turun, tubuh Lin Ming telah tiba-tiba melintas melewati. Ham, saya sangat senang. Saya ingin membunuh saya dan melamun, Tapi kata-kata mencemooh hanya berkata di sini, Xingsun Du ini tiba-tiba ekspor menjerit. Itu benar. Pada saat itu, saya melihat bahwa Lin Ming telah datang kepadanya secepat angin dan listrik. Dia mengikutinya dan mengusir dia, memukul dada Du Xingsun ini. Saat berikutnya, dengan jeritan, seluruh tubuh Du Xingsun juga terbang. Untungnya, ia memukul dinding, kalau tidak, ia akan memecahkan jendela dan jatuh langsung dari lantai 16. Bab 283. Tapi menabrak dinding, Du Xingsun juga sepasang cedera tidak penampilan ringan, bang jatuh ke tanah, mulut juga menyembur keluar seteguk besar darah. Namun, melihat bahwa Du Xingsun terluka oleh tendangan Lin Ming, Tang Wenbing begitu takut bahwa ia berkata kepada Lin Ming, Lin Ming, Anda dapat melakukan apapun yang Anda katakan. Anda berada dalam kesulitan sekarang. Kemudian ia pergi menemui cedera Du Xingsun ini. Saya dalam masalah. Lin Ming adalah melihat ketidakpedulian, juga meremehkan tersenyum. Bahkan, dia melihat bahwa ada tidak ki atau ki nyata dalam tubuh manusia kerdil itu. Itu benar-benar aneh dan tidak biasa. Jika tidak, dia hanya menendang sisi lain sampai mati. Tidak, pria kerdil ini benar-benar berani dan sombong. Dia terus mengatakan bahwa ia ingin membunuh Lin Ming. Dia juga mengatakan bahwa setelah membunuh Lin Ming, dia ingin mendapatkan Wu Sunyi dan lain-lain. Apakah ada alasan mengapa Lin Ming tidak menendang sampai mati? Sekarang, Lin Ming hanya memberinya tendangan sedikit, yang sangat ringan. Pada saat ini, setelah memeriksa situasi Du Xingsun ini, Tang Wenbing merasa lega bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Kemudian ia melihat ketidakpedulian dan penghinaan Lin Ming, dan dia tidak bisa membantu berbicara langsung. Lin Ming, pada kenyataannya, Du Xingsun juga anggota dari Huaan. Dia adalah wakil pemimpin kelompok ketiga Huaan. Meskipun Du Xingsun adalah wakil pemimpin, statusnya di Huaan lebih tinggi dibandingkan dari pemimpin kelompok. Petik 1. Hal ini membuat Lin Ming merasa penasaran sedikit dan bingung, jadi dia mengambil serius melihat orang kerdil jelek lagi. Namun, saat ini, ia tidak melihat situasi abnormal lainnya dari orang lain. Pada saat ini, Wu Sunyi, melihat orang yang muncul, benar-benar Lin Ming, dan Lin Ming tidak mengecewakan lagi oleh mudah memecahkan lawannya. Mata indah Wu Sunyi ini tidak bisa membantu lewat warna yang aneh. Dia tidak bisa membantu berpikir dalam hatinya bahwa orang ini selalu muncul ketika saya di situasi yang paling kritis. Apakah dia santo pelindung yang dikirim oleh surga untuk melindungi saya? Kepala Tang, kau. Pada saat ini, setelah mengambil serius melihat Tang Wenbing, Hong Xianmin diakui Tang Wenbing,
dan dia terkejut melihat bahwa Tang Wenbing tampaknya berada di sisi Du Xingsun ini. Bahkan, Hong Xianmin juga tahu sesuatu tentang Huaan. Jika tidak, dia tidak akan mengundang Du Xingsun, wakil pemimpin kelompok ketiga Huaan. Namun, itu bukan karena ia tidak ingin mengundang pemimpin kelompok, tetapi dia tidak dapat mengundang sama sekali. Jadi sekarang bagi munculnya Tang Wenbing, pemimpin kelompok Huaan, Hong Xianmin sangat terkejut dan secara alami merasa bahwa Lin Ming sudah mati. Tentu saja, dia tidak tahu hubungan antara Tang Wenbing dan Lin Ming, jika tidak, ia tidak akan pernah berpikir begitu. Segera, Hong Xianmin juga membuka mulutnya, menunjuk Lin Ming dan berkata kepada Tang Wenbing, pemimpin tim Tang, anak ini digunakan perawatan medis Qian Hui sebagai alasan untuk menipu Fang Yi dari keluarga Fang. Selain itu, ia dan tunangannya Wu Sunyi telah melakukan banyak hal-hal buruk yang melanggar hukum dan disiplin. Tim pemimpin Tang, Anda lihat, ini semua bukti-bukti. Petik 1. Dengan itu, Hong Xianmin menyerahkan setumpuk besar bahan untuk Tang Wenbing. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Xianmin, Tang Wenbing hampir tidak bisa membantu tertawa. Bahkan, dia sudah diketahui bahwa Lin Ming telah sembuh. Putri Fang Yi Fang Kexin dengan keterampilan medis magis, tidak menyebutkan bahwa ia telah melihat keterampilan medis magis Lin Ming dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak tahu di mana Lin Ming bisa menipu Fang Yi. Tang Wenbing juga tahu bahwa ia dan Wu Yanyi telah melakukan banyak hal-hal buruk yang melanggar hukum dan disiplin. Ini hanya omong kosong. Sebelum dia datang ke kota Haizu untuk menemukan Lin Ming, dia telah menyelidiki Wu Yanyi pertama. Hasil survei juga mengejutkannya. Wu Sunyi memiliki kecerdasan luar biasa. Dia lulus dari Universitas Harvard sangat awal, dan kemudian mengambil alih perusahaan grup Pengyu. Selama waktu itu, dia tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Berpikir ini, Tang Wenbing sangat kecewa dengan Hong Xianmin, Presiden Haizu Chamber of Commerce. Dia tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Melihat bahwa Tang Wenbing sedang memikirkan sesuatu dan tidak mengambil alih informasi yang diserahkan, tangan Hong Xianmin ini hanya berhenti di tengah jalan. Sulit bagi Hong Xianmin tidak merasa malu untuk sesaat. Kemudian, ia mengingatkan lagi, pemimpin tim Tang, ini adalah bahan yang sangat berharga, saya menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki mereka. Petik 1. Pada saat ini, sebelum Tang Wenbing berbicara, Lin Ming mendengus dingin, Presiden Hong, butuh Anda waktu yang lama untuk membuat apa yang disebut bahan berharga ini. Petik 1. Lancang. Melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba menyela saat ia sedang berbicara dengan Tang Wenbing, Hong Xianmin tatapan di Lin Ming dan mengatakan marah, Anda adalah khusus. Apa itu? Saya berbicara dengan pemimpin Huaan. Di mana Anda berbicara? Petik 1. Bersenandung. Petik 1. Ketika Hong Xianmin datang ke kata, Fen, ia terganggu oleh tiba-tiba dingin Lin Ming. Segera setelah itu, Lin Ming datang ke Hong Xianmin dan berkata dingin, Hong Xianmin, saya ingin mengalahkan Anda ketika saya masih di luar rumah Fang Yi, tapi itu tidak terlalu terlambat untuk mengalahkan Anda sekarang. Petik 1. Ketika suara Cizi tidak jatuh, suara pas sudah terdengar, dan tamparan renyah Lin Ming, menyinari setengah dari wajah Hong Xianmin ini, merokok berat. Tamparan ini ditutup matanya Hong Xianmin, dan dia melihat Lin Ming dengan tampilan yang sama melihat orang gila. Siapa dia? Mari tidak mengatakan bahwa ada Du Xingsun, wakil kepala Huaan, dan Tang Wenbing, kepala Huaan, di sini. Bahkan sebagai Presiden Haizu Ruang Perdagangan, dia berani tidak dimarahi karena setengah kata. Tapi sekarang, Lin Ming tidak hanya mengalahkan dia, tetapi juga mengalahkan dia dalam tampilan penuh dari masyarakat. Kalau bukan karena setengah dari wajahnya segera sakit panas sampai, Hong Xianmin benar-benar menduga bahwa ia dalam mimpi. Sebuah tamparan di wajah kipas keluar, melihat Hong Xianmin konyol leng-leng melihat dirinya sendiri, Lin Ming mulut juga memegang sentuhan dingin, diikuti dengan pembukaan, Hong Xianmin, saya meminta Anda,
Sebelum di Fang Yi rumah di luar, saya jelas menjauhkan Anda masih memiliki 1 meter jauh. Mengapa kamu mengatakan saya diblokir jalan? Anda, untuk sesaat, Hong Xianmin tidak bisa membantu tersedak pertanyaan Lin Ming. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ini? Pada saat itu, dia begitu merajuk dan marah dari Fang Yi bahwa ia hanya ingin menemukan seseorang untuk melampiaskan kemarahannya. Pada saat ini, Lin Ming datang kepadanya. Pada saat ini, Lin Ming tampaknya melihat sesuatu. Dia mengatakan, "Saya melihat. Anda terlihat jelek pada waktu itu. Anda pasti marah, Fang Yi. Anda ingin mencari seseorang untuk melampiaskan kemarahan Anda." Petik 1. Pada titik ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Sayangnya, Anda sangat beruntung Anda menemukan saya, Hong Xianmin." Setelah jeda, mata Lin Ming dingin, dan kemudian, kata demi kata, ia berkata dingin, "Hong Xianmin, pertama-tama, Anda tersinggung saya tanpa alasan. Sekarang, Anda mengambil balas dendam sedang, membawa sekelompok orang untuk perusahaan saya Fiance untuk membuat masalah, dan kemudian fabrikasi sekelompok bukti yang tidak perlu. Anda mengatakan, sekarang, bagaimana saya bisa mengajarkan pelajaran?" Bab 284. Aku bersihkan, kau mencari kematian. Beraninya kau berbicara dengan Presiden Hong seperti ini. Di antara kelompok orang-orang dari berbagai departemen yang dibawa oleh Hong Xianmin, salah satu pria tertua tidak bisa melihatnya lagi. Dia berteriak pada Lin Ming dan berkata dengan dingin, "Siapa yang kau pikirkan? Diam dan kau tahu ke Hong Huichang segera." Petik 1. Ya, aku tidak tahu dengan siapa aku bicara. Aku terlalu berani. Petik 1. Bocah bau ini terlalu arogan. Jelas bahwa dia pantas dipukuli. Petik 1. Menurutku, orang ini mungkin adalah pemakan lunak. Dia pikir tunangannya adalah presiden perusahaan, jadi dia hebat. Dia berani mengalahkan Presiden Hong dan berbicara dengan Presiden Hong seperti ini. Petik 1. Bocah ini tidak memiliki ayah atau ibu sama sekali. Kalau tidak, jika seseorang mengajarinya, dia tidak akan begitu sombong dan sombong. Petik 1. Mendengarkan suara-suara di kerumunan, dan semakin dia mengatakannya, semakin dia pergi terlalu jauh. Setelah mendengarkan, Wen Bintang tidak bisa membantu tetapi berdatahan di hatinya. Dia tahu bahwa semuanya sangat buruk. Benar saja, begitu dia melihat bahwa wajah Lin Ming menjadi semakin biru, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Belum lagi yang disebut staf dari berbagai departemen yang merupakan orang biasa. Dia adalah pemimpin kelompok Huan yang merupakan master dari 8 Roh Sutra. Sejenak, dia juga mengalami benjolan angsa. Benar saja, ketika mata Lin Ming menyapu, semua orang tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan dan mundur secara tidak sadar. Tapi segera, semua orang berhenti pada saat yang sama. Saya pikir mereka semua biasanya bekerja di berbagai departemen. Mereka memiliki kekuatan di tangan mereka dan digunakan untuk mendominasi. Sekarang mereka tiba-tiba takut oleh seorang anak laki-laki hanya dengan satu tampilan. Itu membuat semua orang merasa tidak berguna dan memalukan. Saat ini, orang tertua memiliki keberanian untuk melihat Lin Ming dengan tangisan dingin. Apa yang kamu tatap? Tetapi di mulut pria ini hanya memarahi waktu, diikuti oleh mulutnya teriakan, dan kemudian tubuh juga terbang, tiba-tiba jatuh di tanah. Itu benar. Pada saat itu, Lin Ming tidak ingin mengatakan apa-apa kepada orang-orang ini. Dia baru saja melintas dan menamparkan wajah mereka. Dia menerbangkan mereka dan jatuh ke tanah. Namun, karena dia bukan seorang praktisi seni bela diri, Lin Ming tidak mengerahkan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak mengerahkan dirinya sendiri, itu hampir merupakan hal yang paling fatal baginya untuk menarik diri. Pria itu langsung merasa berdansa Venus di depannya, pusing dan berputar, seolah-olah dia akan pingsan pada saat berikutnya. Sehat, kamu begitu hukum. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah penasihat api.
Kamu berani memukulinya. Kamu sudah mati. Petik 1. Adegan seperti itu membuat kelompok orang-orang terpana, dan kemudian segera seorang pria berusia 30-an berteriak di Lin Ming. Oh, tapi mulut Lin Ming hanya suara pingsan. Lalu dia memutar mulutnya dan bertanya, kamu terlihat sangat baik. Apa yang kamu lakukan? Aku anggota Biro Pengawasan Kualitas, ayahku. Bersenandung. Petik 1. Pop. Melihat bahwa pria itu juga sangat arogan dan mengatakan ini, Lin Ming sudah menamparkan wajahnya sebelum pihak lain selesai. Tiba-tiba, pihak lain juga melangkah mundur, hampir tidak berhenti, jadi dia harus duduk di tanah secara langsung. Kemudian, Lin Ming juga saling memandang dan berkata dengan mencibir, haha, aku bahkan mengatakan bahwa jika kamu merokok Presiden Hong, kamu akan merokok dia. Kamu adalah anggota staf kecil, dan kamu tidak ada di mataku. Setelah jeda, mata Lin Ming lebih ganas, dan tubuhnya juga memancarkan momentum yang tak terlukiskan, sangat kuat. Dia menyapu orang-orang ini dan berkata perlahan-lahan, aku, sekarang, hanya memberimu 10 detik untuk memikirkannya, dan keluar dari sini. Jika ada yang berani menjadi sombong di depanku lagi, dan jika ada yang berani mengatakan bahwa dia mau untuk menyegel perusahaan tunangan saya, itulah akhirnya. Petik 1. Pop. Ketika dia mengatakan ini, Lin Ming tiba-tiba menamparkan sisi lain dari wajah Hong. Tamparan ini adalah untuk membunuh ayam untuk monyet, untuk menjatuhkan gunung dan mengguncang harimau. Karena itu, Lin Ming juga sedikit meningkatkan kekuatannya. Jadi, dengan suara keras, puff, mulut Hong Xianmin juga tidak bisa membantu tetapi menyembur seteguk darah dicampur dengan beberapa gigi. Mata konyol, semua orang kali ini akhirnya konyol mata, wajah juga akhirnya penuh rasa takut dan takut warna, menatap Lin Ming. Saat ini, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa atau jadilah arogan. Memang, belum lagi bahwa Lin Ming baru saja menendang Du Xingsun, wakil ketua kelompok Huaan, keluar dari ruangan, itu adalah tempat menamparkan Hong Xianmin di wajah, yang memberi semua orang dampak besar. Itu tidak benar. Sebagai Presiden Kamar Dagang Haizu, Hong Xianmin ditampar 2 kali oleh Lin Ming. Orang lain tidak sebagus Hong Xianmin. Beraninya mereka sombong untuk Lin Ming lagi. Yah, kenapa kamu tidak pergi? Saat ini, ketika Lin Ming memberikan ham yang dingin lagi, dia membuat orang-orang ini menjadi lompatan bawah sadar, dan kemudian dia tidak peduli apa yang dia pikirkan, jadi dia berlari seumur hidupnya. Sekarang, beberapa saat yang lalu, di koridor di luar kantor presiden, Hong Xianmin masih membawa sekelompok orang. Pada saat ini, hanya Hong Xianmin dan Du Xingsun yang tersisa. Kamu bajingan, kamu berani mengalahkanku, kamu. Begitu dia memarahi Lin Ming, Hong Xianmin tiba-tiba melihat bahwa Li Dezu dan Chen Jun juga ada di sini. Tiba-tiba, dia sangat gembira. Ya, dia tahu 2 orang ini, dan menurutnya, dia memiliki persahabatan dengan mereka. Direktur Li, Kapten Chen. Hong Xianmin dengan cepat bangkit, menunjuk pada Lin Ming dan berkata kepada mereka, bocah ini memukuli dan menghina saya secara terbuka. Anda harus menguncinya dengan cepat. Anda harus menguncinya dengan cepat. Petik 1. Ketika datang ke kalimat terakhir, Hong Xianmin sudah menderu di bagian atas suaranya. Menurutnya, jika dia mengatakan ini, Li Dezu dan Chen Jun akan mengambil borgol dan menangkap Lin Ming tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi kemudian, reaksi Li Dezu dan Chen Jun membuatnya benar-benar tertegun sejenak. Kemudian Li Dezu tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan berkata, halo, siapa? Oh, ini adalah penggemar Laos. Apa yang terjadi? Jangan khawatir, aku akan segera datang. Petik 1. Kemudian dia berkata kepada Hong Xianmin dengan wajah minta maaf, yah, Presiden Hong, aku benar-benar minta maaf. Aku baru saja menerima telepon dari seorang pria yang tinggal di Guantian, jadi aku pergi dulu. Petik 1. Setelah itu,
dia mengambil langkah besar dan menghilang di sudut. Chen Jun bahkan lebih unik. Dia berkedip di Hong Xianmin dan berkata dengan tampilan minta maaf, Presiden Hong, apa yang kamu katakan? Sangat berangin di sini sehingga aku tidak bisa mendengarmu. Bab 285. Petik 1. Ini membuat semua orang terdiam untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, semua orang merasa sedikit bahagia. Sudah jelas bahwa Li Dezu dan Chen Jun tidak memberikan wajah Hong Xianmin sekarang, jadi kami ingin melihat apa yang akan dilakukan Hong Xianmin berikutnya, dan apakah dia akan mengatakan bahwa dia akan menyegel perusahaan grup Pengyu. Kamu, dan mendengar kata-kata Chen Jun, Hong Xianmin bahkan lebih marah. Dia hampir tidak bisa menahannya dan ingin memuntahkan seteguk darah. Namun, Hong Xianmin tidak bodoh, dan dia dapat dikatakan cukup cerdas. Jika tidak, dia tidak akan membawa sekelompok staf dari berbagai departemen untuk menyegel perusahaan grup Pengyu. Karena itu, pada saat ini, ia kurang lebih melihat bahwa Li Dezu dan Chen Jun tidak memberinya wajah. Saya khawatir mereka sudah berada di sisi Lin Ming untuk waktu yang lama. Ketika dia memikirkan hal ini, Hong Xianmin tiba-tiba menyadari sesuatu yang buruk di dalam hatinya, yaitu, mengapa Chen Jun, sebagai pemimpin tim, dan bahkan Li Dezu, sebagai direktur, tidak akan ragu untuk menyinggung dia, tetapi berdiri di sampingnya Lin Ming. Memikirkan hal ini, sejenak, Hong Xianmin tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Dalam hatinya, dia diam-diam berkata, apa identitas dan latar belakang anak laki-laki yang begitu muda? Namun, setelah melihat Tang Wenbing dan Du Xingsun, Hong Xian segera membantah titik ini di hati orang-orang. Memang benar bahwa di Cina, yang identitas dan statusnya dapat sebanding dengan orang-orang Huaan, apalagi pemimpin kelompok dan wakil ketua kelompok. Selama Tang Wenbing dan Du Xingsun ada di sekitar, Hong Xianmin tahu bahwa dia tidak bisa berurusan dengan Lin Ming dan menyegel perusahaan Wu Sunyi, belum lagi bahwa Lin Ming telah menamparkan wajahnya di depan umum dan telah membuat perselisihan besar. Dengan dia merasa bahwa dia harus membunuh bocah itu, dan dendamnya bisa dihilangkan. Untuk mata Hong Xianmin, Lin Ming tidak dapat melihat niat di hati Hong Xianmin, karena Lin Ming telah melihat terlalu banyak mata seperti itu, tetapi pihak lain mati di tangannya atau disebabkan olehnya. Saat ini, tentu saja, Lin Ming tidak memperhatikan Hong Xianmin. Satu-satunya hal yang dia minati adalah pria kerdil ini. Mengapa dia tidak memiliki ki atau bawaan ki di tubuh lawannya? Namun, kekuatan pria ini tampaknya tidak lemah sama sekali, yang hampir setara dengan tingkat lingkungan kongenital. Pada saat ini, Hong Xianmin masih menggertak giginya. Dia menunjuk ke Lin Ming dengan satu tangan dan berkata kepada Tang Wenbing, pemimpin Tang, bocah ini telah memindahkan tangannya kepadaku, tetapi juga untuk menguasai Du. Perilakunya terlalu sombong dan berani. Dia secara terbuka melawan Hu An. Petik 1. Presiden Hong, ayolah. Tang Wenbing terganggu dengan wajah yang berat. Aku punya ide yang jelas tentang apa yang terjadi di sini. Petik 1. Hong Xianmin tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi di hadapan kebencian Lin Ming di dalam hatinya, hanya ada lebih banyak. Pada saat ini, Du Xingsun akhirnya pulih. Matanya sebesar bola pingpong tiba-tiba memelototi Wenbing Tang. Dia sepertinya memberikan perintah dan berkata, Tang Wenbing, mengapa kamu masih tertegun? Apakah kamu tidak mengajarkan pelajaran yang bau ini? Wenbing Tang terdiam. Kemudian, dengan suara bahwa hanya Du Xingsun yang bisa mendengar, katanya dengan suara rendah, Du Xingsun, jika Anda tidak mengatakan bahwa saya bukan lawannya sendirian, bahkan jika Anda dan saya tidak bisa bergandengan tangan, Anda tidak bisa sentuh sudut pakaiannya. Kekuatannya saat ini sudah menjadi tingkat kedua dari negara bawaannya. Petik 1. Apa? Untuk sesaat, mata Du Xingsun melebar, hampir menonjol. Pada saat yang sama, ia menunjukkan ketidakpercayaan yang kuat. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin tim Tang, apakah Anda bercanda?
Bagaimana dia bisa mencapai tingkat legendaris ketika dia masih muda? Bagaimana dia bisa melakukannya? Tang Wenbing tampak sangat sabar dan berkata perlahan-lahan, kekuatan Lin Ming benar-benar mencapai tingkat kedua ranah bawaannya. Aku tidak perlu menipu kamu tentang ini. Adapun bagaimana dia melakukannya, aku ingin tahu jawabannya lebih dari Anda. Petik 1. Melihat ekspresi serius Wenbing, Du Xingsun secara alami tidak dapat membantu mempercayainya. Namun, dia mengikutinya dengan ham dingin, pemimpin Tang, bahkan jika dia memiliki kekuatan bawaan kedua, ada apa? Apakah dia berani melakukan kejahatan? Apakah dia berani menjadi tanpa hukum? Apakah dia berani bertarung melawan Huaan? Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan dingin, dan berkata dengan suara dingin, wakil pemimpin kelompok Du, mata milikmu yang membuatku jahat. Mata mana yang kamu lihat aku tanpa hukum? Mata yang kamu lihat menentangku Huaan? Ketiga pertanyaan ini keluar dari mulut Lin Ming. Momentumnya lebih kuat dan lebih kuat. Ketika kata terakhir jatuh, tidak perlu mengatakan bahwa Du Xingsun dan Hong Xianmin secara langsung ditundukkan oleh momentum ini. Untuk sesaat, bahkan Tang Wenbing merasa ketakutan. Dalam hatiku, aku tidak bisa menahan diri, ini adalah kemampuan luar biasa dari kongenital yang kuat. Bahkan jika aku tidak melakukannya, hanya mengandalkan mata ilahi dan kekuatan sebuah kata dapat membuat orang gemetar. Petik 1. Melihat bahwa Wenbing Tang tidak berbicara, Hong Xianmin tidak berbicara, dan Du Xingsun tidak bisa berbicara sejenak. Lin Ming mengubah mulutnya dan berkata dengan mencibir, wakil pemimpin kelompok Du, tolong jawab pertanyaan saya. Petik 1. Kamu tidak harus agresif. Akhirnya, Du Xingsun melepaskan napas. Kemudian dia melihat Lin Ming dengan wajah ganas dan mengatakan sesuatu. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi yang baru saja mengatakan bahwa dia akan memisahkanku, dan yang baru saja mengatakan bahwa dia akan membunuhku, mengambil wanita Lin Ming saya. Sekarang, saya hanya membiarkan Anda menderita sedikit cedera, yang merupakan belas kasihan yang luar biasa. Petik 1. Du Xingsun memelototi Lin Ming untuk sementara waktu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena Lin Ming mengatakan yang sebenarnya. Jika dia memiliki kekuatan yang mengerikan seperti Lin Ming, dia akan membunuh Lin Ming, dan kemudian dia akan mengambil Wu Sunyi dan lainnya. Akhirnya, Du Xingsun bersenandung, dalam hal itu, tunggu apa lagi? Kenapa kau tidak bunuh aku? Tapi aku khawatir kamu tidak punya nyali. Petik 1. Oh, apakah itu benar? Melihat mata Lin Ming tiba-tiba melintas rasa membunuh, Tang Wenbing dimulai pada awalnya, dan kemudian langsung berdiri di depan Du Xingsun. Melihat Lin Ming, katanya, Lin Ming, jangan main-main. Jika Anda benar-benar membunuh wakil pemimpin Du, Anda benar-benar menentang Huaan. Huaan tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming meremehkan dan merasa sedikit penasaran dan bingung. Lalu dia bertanya, dia sangat penting bagi Anda Huaan. Tang Wenbing mengangguk, dia sangat penting bagi semua orang di Huaan. Itu karena Huaan bahwa Du Xingsun akan menjadi apa yang dia hari ini. Dapat dikatakan bahwa Du Xingsun adalah dermawan menyelamatkan jiwa dari semua orang di Hua, sebuah. Petik 1. Oh, ketika Lin Ming mendengar ini, dia secara alami lebih penasaran dan bingung. Bab 286. Pemimpin Tim Tang, hal-hal ini semua rahasia di dalam Huaan. Anda tidak bisa memberitahu orang luar. Petik 1. Melihat bahwa Wenbing Tang tampaknya akan mengatakan sesuatu, wajah Du Xingsun segera tenggelam dan mengucapkan kata demi kata. Sedikit berpikir, lalu ke mulut, Wenbing Tang secara alami akan menelannya kembali. Melihat ini, Lin Ming tidak mengajukan pertanyaan lagi. Bahkan, dia hanya ingin tahu dan bingung. Namun, melihat penampilan Wenbing Tang bahwa ia mencoba yang terbaik untuk melindungi Du Xingsun, Lin Ming berkata, pemimpin Tim Tang,
saya akan melihat wajah Anda hari ini dan biarkan wakil pemimpin tim Du pergi untuk sementara waktu. Petik 1. Tang Wenbing segera mengangguk dan menatap Lin Ming dengan jejak rasa terima kasih di matanya. Namun, kata-kata Lin Ming membawa hatinya ke tenggorokannya. Kemudian dia mendengar wajah dingin Lin Ming dan berkata, namun, wakil pemimpin kelompok Du harus menjanjikan satu hal. Petik 1. Apa? Kamu memintaku untuk menjanjikan sesuatu, kamu, untuk sesaat, wajah Du Xingsun sangat suram lagi. Dia bukan lawan Lin Ming sama sekali. Dia telah ditendang oleh Lin Ming dan menabrak dinding. Dia hampir membunuhnya. Secara alami, dia sangat marah dan ingin membunuh Lin Ming segera. Tetapi meski begitu, ketika Wen Bintang belajar tentang kekuatan Lin Ming, dia tak berdaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Lin Ming begitu mengerikan sehingga itu adalah ranah legendaris dan tingkat kedua ranah bawaan. Dia juga tahu dengan jelas bahwa bahkan Wakil Menteri Huan memiliki hampir kekuatan. Namun, Wakil Menteri di Huan semuanya kuat dan misterius. Mereka hanya anak kecil di awal 20-an seperti Lin Ming. Wakil pemimpin kelompok Du, tolong janjikan. Melihat wajah Du Xingsun yang suram, Tang Wenbing segera menyela dan mengatakan bahwa dia benar-benar takut bahwa Du Xingsun akan mengatakan lebih banyak ke Lin Ming. Pada saat itu, jika Lin Ming benar-benar marah, saya khawatir Lin Ming tidak akan memberikan wajahnya sama sekali. Maka dia akan membunuh Du Xingsun. Lin Ming memiliki kemampuan. Kemudian Tang Wenbing berkata kepada Du Xingsun, jangan khawatir, wakil pemimpin kelompok Du. Lin Ming tidak akan mempermalukanmu. Saya bisa menjamin itu. Petik 1. Melihat ini, Du Xingsun bersenandung, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu terlalu banyak untuk sesaat. Pada saat ini, Lin Ming berkata, ini sangat sederhana. Pertama, minta maaf kepada mereka, terutama kepada Presiden Bai. Petik 1. Ketika dia mengatakan ini, Lin Ming melirik karyawan di sekitarnya, Wu Sunyi dan yang lainnya, terutama Bai Muyu. Ya, semua karyawan yang mabuk melalui Hong Xianmin beberapa saat yang lalu, ketika mereka melihat geng orang-orang yang dibawa oleh Hong Xianmin pergi seperti melarikan diri untuk hidup mereka, semua orang tidak bisa menahan diri. Semuanya, dengan bingung, membingungkan kelompok staf ini dari semua bagian. Bagaimana mungkin tiba-tiba panik seperti melarikan diri untuk pergi? Ketika saya datang untuk melihat, semua karyawan tiba-tiba menyadari bahwa, ya, semua orang melihat Lin Ming. Ternyata itu adalah Lin Ming terkenal dari Pengyu Group Company. Tidak, Anda tahu, sebelum Li Dezu mengirim pertempuran besar untuk menangkap Lin Ming, tetapi pada akhirnya, itu mudah diselesaikan oleh Lin Ming. Adegan itu benar-benar mengejutkan pikiran semua orang. Semua orang masih tidak percaya bagaimana Lin Ming memecahkan pertempuran besar pada waktu itu. Untuk sementara waktu, posisi Lin Ming di benak semua karyawan telah naik ke tingkat mitos pada waktu itu. Semua orang tahu itu selama ada Lin Ming di Pengyu Group, tidak ada yang akan terjadi. Memikirkan hal ini, semua orang tiba-tiba merasa sangat beruntung bahwa dia belum memilih untuk berkemas dan pergi tepat di bawah ancaman Hong Xianmin. Kalau tidak, ususnya akan berwarna biru. Pada saat ini, Lin Ming meminta maaf kepada semua orang karena menjadi orang kurcaci yang mengerikan. Mata semua orang menuju Lin Ming penuh dengan ibadat dan kekaguman. Saya khawatir hanya asisten Lin bisa melakukan ini. Anda, pada saat pertama, Du Xingsun tidak dapat menerima permintaan maaf. Namun, ketika dia bersentuhan dengan mata membunuh Lin Ming, dia merasakan kekuatan Lin Ming yang tak tertandingi, dan akhirnya dia menyerah. Leng untuk sementara waktu, dia akhirnya meminta maaf kepada semua karyawan, tetapi juga dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Wu Sunyi dan Bai Muyu. Ketika permintaan maaf keluar, semua karyawan tidak dapat membantu bersorak. Akulah, pria monster ini benar-benar meminta maaf. Petik 1. Tidak, jika asisten Lin, bagaimana mungkin manusia monster ini meminta maaf kepada kita? Kurasa pria ini sangat mengerikan,
meskipun dia terlihat lusuh. Petik 1. Disertai dengan suara bersorak, diikuti oleh suara diskusi, tidak bisa membantu tetapi menelepon. Saat ini, mata semua orang untuk Du Xingsun tidak lagi ketakutan atau menyeramkan. Bagaimanapun, orang seperti itu tidak serius atau mengerikan. Di depan Lin Ming, dia tidak tak berdaya, dia bukan seorang penasihat, dan dia meminta maaf ketika Lin Ming memintanya untuk meminta maaf. Sekarang, beberapa saat yang lalu, ketika saya melihat Du Xingsun, bayangan yang tersisa di hati semua orang telah menghilang. Melihat reaksi semua orang, Du Xingsun diam-diam mengepalkan giginya, dan hatinya sangat suram. Tetapi reaksi satu orang secara alami lebih kuat dari Du Xingsun. Ya, orang ini adalah Hong Xianmin. Beberapa saat yang lalu, saya pikir itu dengan Tang Wenbing dan Du Xingsun, ia masih bisa berurusan dengan Lin Ming dan menyegel Pengyu Group Company. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia tidak bisa mengerti dan benar-benar tertegun. Kemudian panik besar juga muncul di hatinya. Tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Kakinya menjadi lemah dan hampir tidak bisa berdiri. Ya, meskipun Li Dezu dan Chen Jun tidak mengambil sisinya sebelumnya, dia tidak peduli. Tapi sekarang, Tang Wenbing juga tampaknya takut pada Lin Ming. Secara alami, dia tidak bisa menahan perhatian pada hal itu dan menyadari sesuatu dengan tenang. Terlebih lagi, Du Xingsun, pemimpin kelompok wakil Huaan, yang diundang olehnya dengan banyak usaha, meminta maaf. Setelah Lin Ming berkata sepatah kata pun, dia benar-benar meminta maaf. Tuhan, memikirkan hal ini, mata Hong Xianmin ke Lin Ming juga tidak sengaja muncul panik. Pada saat ini, Lin Ming tidak berencana untuk memperbaiki Hong Xianmin. Bahkan, dia sedang menunggu Raja Hantu. Itu benar. Setelah dia bertanya kepada Raja Hantu untuk menyelidiki Hong Xianmin, Raja Hantu juga dengan cepat diselidiki. Lin Ming juga tahu bahwa orang-orang seperti Hong Xianmin harus kotor. Raja Hantu tentu akan dapat mengetahui beberapa hal. Pada saat itu, akan ada saat-saat ketika leluhur kita menangis. Karena itu, sejenak, dia terlalu malas untuk memperhatikan nenek moyang Hong. Pada saat ini, setelah melihat Du Xingsun meminta maaf, Lin Ming mengangguk dengan kepuasan, dan kemudian berkata, Du Xingsun, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda berani menabrak wanita saya lagi? Yah, tentu saja tidak. Tapi Du Xingsun masih marah dan berkata, kenapa kamu tidak, percaya atau tidak, ketika aku memukulmu di pakaianmu, ketika aku menabrak lututmu dan memohon belas kasihan, aku bilang kamu tidak berani. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming berkata dengan ham dingin dan minuman dingin. Bab 287. Kau, sejenak, Du Xingsun secara alami terlalu marah dengan kata-kata Lin Ming, tapi pada saat yang sama, ia juga sangat tak berdaya. Memang, menurutnya, kekuatan Lin Ming terlalu menakutkan. Pada usia muda, dia sudah tingkat kedua kekuatan bawaan. Memang benar bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan dia. Tanpa sadar, Du Xingsun juga merasa bahwa jika Lin Ming benar-benar mengalahkan dia keras, aku takut dia akan sangat sulit untuk tidak berlutut dan memohon belas kasihan. Lin Ming, melihat bahwa Lin Ming benar-benar akan mengalahkan Du Xingsun, Tang Wenbing terkejut lagi. Kemudian wajahnya tenggelam dan dia berkata, oke, jangan agresif. Wakil pemimpin kelompok Du sudah meminta maaf, dan dia bilang dia tidak berani. Apa lagi yang Anda inginkan? Apa lagi yang saya inginkan? Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan kemudian berkata, pemimpin tim Tang, saya mungkin juga mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak di sini hari ini, dia akan menendang wanita yang ingin membunuh saya dan saya Lin Ming setengah mati. Petik 1. Hal ini membuat Du Xingsun merasa suram lagi, tapi dia hanya menundukkan kepala dan berkata apa-apa. Setelah mendengar ini, Tang Wenbing memutar matanya. Untuk sesaat, ia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tampaknya bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, Lin Ming akan berubah pikiran dan membunuh Du Xingsun.
Wakil pemimpin Du, mari kita pergi. Kemudian Tang Wenbing cepat mengangkat Du Xingsun, dan Du Xingsun alami mengikutinya. Namun, pada saat itu, mungkin itu karena kegelapan dan kebencian di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu mencari sedikit dan kemudian melirik Lin Ming. Kemudian, ia cepat bergeser matanya. Sehat. Namun, Du Xingsun instan sekilas membuat Lin Ming merasa terkejut. Itu benar. Dengan kekuatan bawaan menakjubkan Lin Ming, dia bisa merasakan situasi abnormal jelas. Ya, dalam sekejap Du Xingsun ini, Lin Ming jelas melihat bahwa ada kilatan cahaya merah. Itu lampu merah, seperti semacam gejala kegilaan mata merah, mata merah. Melihat Tang Wenbing memegang tubuh Du Xingsun perlahan menghilang di sudut, Lin Ming tidak dapat membantu perasaan dagunya. Dia mengatakan dalam hatinya, menarik, bukan bahwa Du Xingsun adalah penyebab untuk munculnya kegilaan mata merah. Pada saat ini, Hong Xianmin melihat bahwa ketergantungan terbesar, Tang Wenbing dan Du Xingsun, telah meninggalkan. Pada saat ini, tidak ada setengah dari dia di perusahaan grup Pengyu. Dia juga tidak berani tinggal sejenak. Dia bahkan ingin memiliki sepasang sayap dan terbang keluar segera. Kemudian ia akan berbalik dan pergi. Ketua Hong, mengapa kau begitu ingin pergi? Apakah Anda lapar? Mengapa saya tidak memperlakukan Anda untuk makan malam dan mari kita bicara tentang apa yang terjadi hari ini? Tapi Lin Ming tiba-tiba berhenti padanya. Hong Xianmin melihat bahwa meskipun Lin Ming mengatakan kalimat ini sambil tersenyum, ia begitu takut bahwa kakinya melunak dan ia hampir tidak berdiri teguh. Dia telah melihat adegan yang sangat jelas sekarang. Chen Jun, Kapten Chen, berada di pihak Lin Ming, dan Direktur Li Dezu berada di pihak Lin Ming. Lin Ming bahkan tendangan Du Xingsun, wakil pemimpin dari Huaan. Bahkan Tang Wenbing sangat takut Lin Ming. Sekarang dapat dikatakan bahwa saat berikutnya Lin Ming akan menamparnya mati, yang tidak mengejutkan baginya. Segera, Hong Xianmin tidak bisa membantu tetapi memeras senyum lebih jelek daripada menangis. Lalu ia berkata, Asisten Lin, saya menghargai kebaikan Anda. Jika Anda ingin makan malam, saya pikir lebih baik untuk memiliki hari lain. Dengan kalimat mendesak, Hong Xianmin juga ingin pergi. Presiden Hong, lalu Lin Ming berkata lagi, yang membuat leluhur Hong berhenti tanpa sadar. Dan Hong Xianmin hampir berteriak. Dia tidak bisa membantu meraung di dalam hatinya, aku menghapus, bisakah aku keluar dari gedung Pengyu hidup-hidup hari ini? Setelah menelepon Hong Xianmin, Lin Ming berlanjut dengan senyum dingin dan berkata dengan sinis, Presiden Hong, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mengundang Anda untuk makan malam? Saya akan senang. Petik 1. Hong Xianmin tidak bisa menahan giginya dan berkata kepada Lin Ming, apa yang kamu inginkan sekarang? Lin Ming tidak bisa membantu menunjukkan tampilan misterius dan kemudian berkata, tentu saja, saya ingin Anda dipermalukan. Tentu saja, saya ingin Anda berada di penjara. Lebih baik di penjara seumur hidup. Petik 1. Setelah mendengar ini, Hong Xianmin tertawa dan berkata, Lin Ming, saya katakan, itu tidak mungkin. Sebagai Presiden Kamar Dagang Haizu, saya berdedikasi untuk kesejahteraan rakyat dan perkembangan masyarakat. Saya tinggal oleh hukum. Bagaimana saya bisa pergi ke penjara? Saya benar-benar tertawa. Petik 1. Oh. Apakah itu benar? Lin Ming tidak bisa menahan senyum dan berkata, ada pepatah lama bahwa orang tidak tahu kecuali mereka tidak melakukannya. Kata Hong Xianmin dengan dingin, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Petik 1. Ya, aku akan jujur padamu. Lin Ming berkata dengan dingin, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Anda. Orang-orang seperti Anda harus kotor. Pada saat itu, saya akan mengirim Anda ke kantor polisi sendiri. Petik 1. Kata-kata ini membuat mata Hong Xianmin berkedip sedikit kepanikan, dan kemudian dia yakin bahwa dia memang telah melakukan banyak hal buruk, tetapi apa yang telah dia lakukan tidak meninggalkan jejak kendali, yang dapat dikatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan.
Memikirkan hal ini, dia juga mengerti apa arti Lin Ming di dalam hatinya. Lin Ming mengujinya, memerasnya, dan bahkan mengintimidasi dia. Dia tidak bisa menahan nipis dan berkata, "Aku, Hong Xianmin, melakukan hal-hal untuk orang-orang, dan aku layak atas hati nurani surga dan bumi. Aku tidak takut pada bayangan. Jika kamu menyelidiki, kamu bisa menyelidiki." Ayah. Petik 1. Sama seperti Hong Xianmin mendengus, seorang sosok bergegas masuk. Dahinya penuh dengan keringat. Itu benar. Hong Zhengxing adalah orang yang datang terburu-buru. Dia berpikir bahwa begitu orang-orang meninggalkan grup Pengyu, dia mendapat kabar bahwa Lin Ming muncul dan mengusir mereka dari grup Pengyu. Pada saat itu, Hong Zhengxing secara alami berpikir bahwa orang-orang ini bercanda dengannya. Akhirnya, ketika dia melihat semua orang mengguncang kepala dan berkata dengan tegas bahwa masalah ini tidak begitu nyata, dia harus percaya. Segera dia juga menunjukkan ekspresi hantu seperti, tidak percaya ini akan terjadi, jadi segera bergegas. Setelah berteriak, Hong Zhengxing segera datang ke Hong Xianmin dan bertanya, "Ayah, ada apa? Anda membawa orang-orang dari semua departemen untuk menyegel perusahaan grup Pengyu. Mengapa semua orang pergi? Ada apa?" "Yah, kamu tidak senang bertanya." Tiba-tiba, Hong Xianmin tidak bisa menahan menatap Hong Zhengxing, dan kemudian pergi ke lift tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ayah, apa yang terjadi?" Hong Zhengxing secara alami mengikuti lift dengan cermat, dan bertanya dengan penuh semangat. Pada saat ini, Lin Ming tidak peduli dengan ayah dan anak sama sekali. Setelah Raja Hantu menemukan semua hal tentang leluhur Hong, mereka pasti akan pergi ke penjara. Bab 288. Pada saat ini, Lin Ming merasa perutnya dan berkata, "Oh, aku sudah sibuk sepanjang hari, dan aku lapar." Petik 1. Memang benar bahwa Lin Ming telah sibuk sepanjang hari ini. Cuaca di luar telah mulai gelap secara tidak sadar. Kalimat ini tampaknya menular. Hanya setelah itu, Wu Sunyi dan perut orang lain mulai mendengkur. Jelas, mereka terlalu lapar. Memang, baik secara fisik dan mental, Wu Sunyi dan lain-lain yang dikonsumsi banyak. "Oh, saya ingat ada banyak hidangan di kulkas di rumah. Sekarang saya akan pulang dan memasak." Bai Muyu kata pertama. Lin Ming juga mengangguk, "Oke, saya akan pergi ke dapur lagi hari ini." Petik 1. Bai Muyu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kami akan memasak makanan hari ini." Petik 1. Anda. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi tatapan di Wu Sunyi, Bai Muyu, Chen Minran, Du Sengjun dan Jia Suangai. Wu Sunyi cepat menunjuk Bai Muyu dan mereka, lalu menggeleng dan berkata, "Itu mereka. Saya tidak tahu apa-apa tentang memasak." Petik 1. Lin Ming juga berkata-kata, "Mereka tidak bisa memasak, makanan bisa makan, atau aku akan melakukannya." Suara Bai Muyu adalah keras untuk puluhan desibel dan berkata, "Tidak, saya harus belajar keterampilan memasak. Jika tidak, anak-anak di masa depan akan memiliki tertawa sampai mati ketika mereka tahu bahwa saya tidak bisa memasak sebagai seorang ibu." Petik 1. Kata ini segera membiarkan semua orang speechless dan kulit aneh melihat Bai Muyu. Kemudian, Wu Sunyi tidak bisa membantu mengatakan, "Aku berkata Muyu, Anda pikir itu sedikit yang jauh." Petik 1. Tapi tanpa menunggu Bai Muyu untuk berbicara, Lin Ming tidak bisa membantu tertawa dan kemudian berkata, "Tidak jauh, tidak jauh, tidak jauh sama sekali." Lalu ia menatap tubuh indah Bai Muyu dan berkata, "Muyu, Anda ingin anak-anak? Tidak ada masalah. Kami akan membuat orang malam ini. Saya sangat kuat. Saya berjanji bahwa semuanya akan baik." Hehe. Petik 1. "Ah, kau bajingan." Seluruh wajah ini segera membuat Bai Muyu ini merah. Dia berteriak dan mengejar Lin Ming, "Anda coyote, Anda hooligan yang Anda berhenti iblis ingin membuat seorang pria dengan Anda malam ini." Namun, kecepatan Lin Ming sangat cepat sehingga ia pergi ke lift begitu ia melintas,
meninggalkan Bai Muyu luar, menggigit giginya dan stamping kakinya. Kemudian, Wu Sunyi dan lain-lain secara alami mengikutinya untuk bekerja. Di luar gedung Pengyu, Du Sengjun menatap Chen Jun dan berkata, "Kapten Chen, datang ke makan malam dengan Anda." Wajah Chen Jun tiba-tiba menunjukkan warna yang aneh. Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan Du Sengjun lihat bingung bertanya. "Ada apa, Kapten Chen, apa yang salah dengan ini?" "Tidak, hanya saja aku tidak ingin menjadi bola lampu." Chen Jun mengatakan tak berdaya. Du Sengjun tidak memiliki cara yang baik. "Kapten Chen, di mana Anda ingin pergi ini bukan hanya Lin Ming, tetapi juga Asosiasi Seni Bela Diri Umum." Wajah Chen Jun menjadi lebih aneh untuk beberapa saat, dan ia tampak iri dan iri. Dia bertanya, "Baik, apakah Anda memiliki orang-orang lain selain Lin Ming?" "Sehat." Du Sengjun tiba-tiba datang ke titik Chen Jun. Dia berani untuk mencintai Chen Jun karena ia berpikir bahwa mereka adalah perempuan semua Lin Ming. Du Sengjun tidak bisa membantu tetapi berkata-kata, hanya ingin menjelaskan kalimat, tapi melihat Chen Jun telah di mobil, tiba-tiba menderu pergi. Di rumah, Bai Muyu menolak untuk membiarkan Lin Ming ke dapur. Akhirnya, dia bahkan mengeluarkan seorang pria untuk pergi ke dapur. Dia tidak akan menyerahkan kebenaran yang absurd dan melaju Lin Ming. Namun kemudian, Lin Ming juga sedikit bahagia, karena Bai Muyu, Chen Minran, Du Sukjun dan Jia Suangai semuanya sibuk di dapur, hanya Wu Yanyi yang tidak di dalamnya. Jadi sekarang di ruang tamu, tentu saja hanya ada dua orang pergi, Wu Yanyi dan Bai Muyu. Akhirnya, melihat wajah cantik Wu, Lin Ming tidak bisa membantu mengatakan, "Istri, tiba-tiba saya memiliki penemuan yang sangat penting." Petik 1. Mata Wu Sunyi menonton TV, seolah-olah dia tidak peduli padanya sama sekali. Dia bertanya dengan samar, "Apa penemuan penting?" Lin Ming berkata dengan senyum, "Itu istriku. Setelah Anda berlatih metode pernapasan ajaib yang saya ajarkan kepada Anda akan menjadi semakin cantik dan elegan, seperti seorang ratu yang menarik perhatian ribuan orang dan dihormati oleh ribuan orang." Petik 1. Dengan engah, Wu Sunyi tidak bisa menahan tertawa. Kemudian dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak tertawa di depan orang ini. Dia segera meluruskan wajahnya dan berkata, "Kamu melebih-lebihkan." Petik 1. Dalam mendengar ini, Lin Ming tidak dapat membantu berteriak, "Istri, apa yang saya katakan adalah dari lubuk hati saya." Kata-kata dari bawah jantung seperti dua kacang polong, tetapi mata Lin Ming sangat jelas. Lin Ming melihatnya dengan sangat jelas. Setelah bernapas Wu dalam metode pernapasan ajaib, kulitnya menjadi lebih putih dan lembab seperti beberapa hari yang lalu. Itu seperti telur yang keluar dari cangkang. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi terlihat lebih dekat. Oh, kulitnya selembut kulit bayi. Tanpa sadar, tangan Lin Ming tidak dapat membantu menjangkau dan ingin memainkannya. "Ah, apa yang kamu lakukan?" Ini segera menarik Wu Sunyi tidak dapat membantu berseru. Apa, ada nyamuk di wajahmu sekarang?" Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi mendengus dengan dingin. Bagaimana dia bisa percaya Lin Ming selis? Dia berkata dengan dingin, "Lin Ming, aku memperingatkanmu bahwa aku tidak mengizinkanmu berantakan sebelumnya, dan sekarang aku tidak membiarkanmu berantakan, kalau tidak, aku harus terlihat baik, bersenandung." Petik 1. Wu Sunyi terdengar dingin dan melirik Lin Ming. Oh, tiba-tiba biarkan Lin Ming tanpa sadar berseru, "Istri, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku tidak mengizinkanmu berantakan, aku tidak mengizinkanmu menatapku, kamu tidak ingin menyentuhku." Seperti ini, apa-apaan? Kata-kata ini segera membiarkan Wu merokok Yi Indah mau tidak bisa membantu tetapi menatap besar, di antaranya, penuh kemarahan, meniru jalan di mulut, "Kamu bajingan. Aku peringatan kamu tidak mengacaukan, kalau tidak, aku apa Anda?" Kata Wu merokok Yi sepasang penampilan gigi genas, membuat tindakan pemotongan.
Kemudian Wu Sunyi terus menggigit giginya dan berkata, "Kemana kamu ingin pergi?" "Hantu sentuh saja," dengung, "kamu duduk. Aku akan pergi ke dapur untuk melihat apakah mereka sudah selesai makan malam." Petik 1. Wu Sunyi tidak ingin melihat Lin Ming, jadi dia segera bangkit dan cepat berjalan ke dapur. Bahkan, hati kecil berdebar liar. Kata Lin Ming barusan benar-benar menimbulkan salah sarafnya. Sunyi, makan malam siap. Memiliki rasa. Untungnya, Bai Muyu membuka mulutnya saat ini dan benar-benar mengalihkan perhatian Wu Sunyi untuk hidangan di atas meja. Sehat. Petik 1. Ketika ia melihat hidangan di atas meja, mereka masih menjual dengan baik. Wu Sunyi mengangguk puas. Lalu ia mengambil sumpit dan menempatkan mereka dalam mulutnya. POOF. Tapi saat berikutnya, Wu difumigasi makanan di mulutnya. Melihat ini, Bai Muyu tertawa gembira dan berkata, "Sunyi, makanan aku memasak begitu lezat bahwa Anda tidak bisa memikirkan hal itu." Petik 1. Wu merokok Yi adalah untuk menyerahkan mata roll, tanpa ampun pukulan cara, bah, ini, menjijikkan mati. Bab 289. Tidak mungkin. Bai Muyu mengguncang kepalanya. Dia tahu bahwa keterampilan memasaknya tidak dapat dibandingkan dengan Lin Ming, tetapi itu tidak terlalu buruk. Wu Sunyi berhadapan langsung. Berpikir, Bai Muyu juga mengambil sumpit dan mencicipinya di mulutnya. Oh, poh. Pada saat itu, Bai Muyu juga merasa bahwa makanan di mulutnya terasa seperti mengunyah lilin, dan segera memuntahkan semuanya. Kemudian, Bai Muyu tidak dapat membantu menunjukkan keraguan dan berkata, "Tidak mungkin, masakan saya masih baik, tetapi sekarang rasanya semakin buruk. Minran, Suandai, Anda dapat merasakannya." Kemudian ketiganya juga datang, mengambil sumpit untuk mengambil sedikit makanan, mencoba ke mulut, dan kemudian tiga reaksi itu sama, segera tidak bisa membantu tetapi semua memuntahkan. Tiba-tiba, wajah 5 orang, tidak dapat membantu tetapi muncul warna keraguan. Pada saat ini, Lin Ming datang. Dia berdiri di pintu dapur, matanya menyedihkan, memandang 5 wanita cantik itu. 5 keindahan cantik ini lebih dan lebih menyenangkan mata. Keindahan dari 5 keindahan cantik ini, satu lebih luar biasa dari yang lain. Jika Anda mengambilnya, itu akan membuat pria yang tak terhitung jumlahnya gila, apalagi 5 bersama saat ini. Secara alami, sulit bagi Lin Ming untuk tetap tenang. "Lin Ming, silakan coba masakanku." Pada saat ini, Bai Muyu berteriak ke Lin Ming, karena dia benar-benar meragukan bahwa rasa makanannya tidak terlalu buruk, jadi untuk sesaat, Bai Muyu tidak memperhatikan bahwa mata Lin Ming menjadi panas. Dia hanya ingin Lin Ming untuk mencicipi makanannya. Lin Ming mengangguk di mulutnya. Kemudian dia mengambil sumpitnya dan mengambil beberapa hidangan untuk dicoba. Momen berikutnya, reaksi Lin Ming tidak berlebihan seperti Wu Yanyi. Dia berkata, "Meskipun rasanya tidak sebagus masakan saya, itu masih bisa dibuat." Petik 1. Apa? Bai Muyu tidak bisa menahan menatap Lin Ming dan berkata, "Lin Ming, kamu bilang itu baik-baik saja. Aku mencicipinya sekarang dan memuntahkannya secara langsung." Petik 1. 4 lainnya seperti 2 kacang polong, dan mereka mengatakan mereka persis sama dengan Bai Muyu. Lin Ming tidak merasa aneh. Dia berkata perlahan, "Kamu pikir hidangan ini buruk? Bahkan, itu normal, karena kamu terbiasa dengan masakanku." Petik 1. Saat mendengar ini, Wu Sunyi juga merasa bingung dan bertanya, "Mengapa Anda tidak berpikir hidangan ini rasanya?" Sambil tersenyum, Lin Ming melirik 5 wajah Wu Yanyi satu persatu, dan kemudian berkata, "Karena itu indah." Petik 1. Orang jahat. Petik 1. Selain Wu merokok Yi menghadapi beberapa dingin, Mu hujan putih 4 orang mulut tidak bisa membantu tetapi memarahi A. Lin Ming mengangkat bahu, "Kataku yang sebenarnya." Kemudian dia menyentuh perutnya dan berkata, "Oh, sekarang hidangan sudah siap, jangan buang-buang mereka. Ayo memakannya sekarang." Petik 1. Bai Muyu segera berkata,
hidangan ini terlalu buruk bagiku untuk makan. Petik 1. Ya, Lin Ming, sangat sulit untuk menelan. Petik 1. Chen Minran dan Jia Suangai juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa makan lagi. Lin Ming tidak peduli. Lalu dia berkata, "Yah, karena kamu tidak makan, aku akan memakannya sendiri. Bagaimanapun, kamu sudah melihat nafsu makanku. Aku berjanji aku bisa menyelesaikan semua hidangan di atas meja ini. Nah, Anda sedang penuh. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memesan takeout? Takeout ini tidak higienis." Petik 1. Bai Muyu tidak bisa membantu tampak dirugikan. Pada saat ini, Chen Minran dan Jia Suangai melihat satu sama lain. Tampaknya mereka tiba-tiba memiliki ide yang baik. Chen Minran datang ke telinga dan murmur Bai Muyu ini. Wajah Bai Muyu tiba-tiba berubah merah. Meskipun murmur rendah, ia tidak bisa mendengarnya dengan jelas karena kekuasaan telinga Lin Ming. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan tawa. Itu benar. Alasan mengapa Lin Ming tidak menyebutkan memasak sedang menunggu Bai Muyu. Kemudian Lin Ming hanya duduk di kursinya dan mengambil sumpitnya untuk makan. Dia tidak tahu bagaimana lezat itu, seolah-olah setiap hidangan lezat. Lin Ming tidak pernah lupa mengatakan, "Oh, Anda tidak makan makanan lezat seperti itu, maka Anda akan lapar." Bai Muyu melihat makanan lezat Lin Ming. Dia begitu marah bahwa ia genases giginya diam-diam. Ada jejak perjuangan di matanya. Pada saat ini, Chen Minran dan Suangai Jia sedikit cemas. Mereka melihat Bai Muyu dan mendesak dia untuk berbicara dengan cepat. Melihat cemberut tiga orang dan mengedipkan mata, Wu Sunyi bingung. Dia tidak bisa membantu bertanya, "Ada apa? Apa yang Anda lakukan di tiga teka-teki?" "Ya, Anda tiga tampaknya memiliki beberapa rahasia." Pada saat ini, Du Senjun juga melihat sesuatu yang salah dan bertanya. Melihat ini, Chen Minran dan Jia Suangai mengatakan sesuatu di telinga Wu Sunyi dan Du Senjun masing-masing. Dua orang mendengarkan. Saat itu, wajah juga tidak bisa membantu menunjukkan jejak tampilan malu. "Gululu. Lagi saat ini, saya tidak tahu siapa yang lapar. Pertama-tama, saya tidak tahan, dan perut saya menangis." Kemudian suara kelaparan tampaknya menular, dan itu berdering satu demi satu. Melihat adegan tersebut, makanan Lin Ming menjadi lebih dan lebih lezat. Wu Sunyi dan lain-lain melihatnya. Meskipun mereka pikir makanan yang benar-benar buruk, sejenak, air liur mereka hampir keluar. Pada saat ini, bahkan Wu Sunyi mulai menjadi sedikit tidak sabar. Dia berbisik kepada Bai Muyu, "Muyu, katakan saja setelah Anda mengatakan itu, orang ini pasti akan menjanjikan." Petik 1. Ya, Muyu. Pada saat ini, Chen Minran, Jia Suangai dan Du Sengjun tidak bisa membantu mengatakan satu demi satu. Di mata Bai Muyu ini, warna perjuangan menjadi lebih kuat dan lebih ragu-ragu. Hal ini untuk melihat Chen Minran beberapa meragukan dan kemudian juga beberapa tampilan Choi. Melekat Bai Muyu telinga berbisik, "Muyu, saya memberitahu Anda satu hal, pada kenyataannya, saya dan orang yang juga memiliki hubungan, merasa cukup baik, Anda tidak perlu ragu-ragu, Anda dengan cepat diajukan kepadanya, kita benar-benar lapar." Petik 1. Bai Muyu juga melihat centil, tetapi juga beberapa pincing. Wajah merah untuk Chen Minran mengatakan, "Minran, karena Anda dan dia memiliki hubungan, yang harus tahu yang kuat, saya tidak tahan beberapa." Chen Minran tiba-tiba juga beberapa mata konyol berani perasaan ini karena ini, Bai Muyu hanya ragu-ragu. Dialog antara dua orang masih selembar kertas putih untuk Wu Sunyi dan Du Sengjun untuk melihat beberapa tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti apa yang dua orang ini bergumam tentang, apa hubungan apa kuat, bagaimana tidak tahan dia. Bab 290. Jia Suangai, yang juga memiliki hubungan dengan Lin Ming, juga ingat kegilaan dengan Lin Ming malam itu. Secara alami, ia juga berpikir bahwa kata-kata Bai Muyu tidak salah atau berlebihan. Pada saat ini,
Melihat mata besar Wu Sunyi dan Du Sengjun membingungkan mata kecil, dia tidak bisa menahan membisikkan sesuatu kepada Wu Sunyi dan Du Sengjun. Kalimat ini mengekspor, segera biarkan Wu Sunyi menghadapi bahkan lebih dingin, mulut marah berkata, benar-benar embrio penuh warna, Anda perlahan mengobrol, makanan ini, saya tidak bisa makan. Petik 1. Berbicara tentang hal ini, Wu Sunyi tidak lupa menatap Lin Ming yang makan dupa. Lalu dia meninggalkan restoran dan melangkahi tangga. Wajah Du Sengjun juga mewarnai warna yang aneh, dan kemudian kembali normal. Bahkan, dia dapat memahami aspek hal ini. Dengan kungfu yang mengerikan Lin Ming, itu normal untuk lebih kuat dalam aspek itu. Pada saat ini, Chen Minran terkejut. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sebuah ide. Wajahnya memerah. Dibandingkan dengan Bai Muyu, itu banyak berlebihan. Sebaliknya, Bai Muyu bingung. Kemudian Bai Muyu tidak bisa meminta bertanya, Minran, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana wajahmu begitu merah? Chen Minran ragu-ragu dan berkata dengan suara nyamuk, itu, Muyu, karena kamu bilang dia sangat kuat, kamu tidak tahan. Itu tidak sebagus aku. Apa? Ketika saya mendengar ini, saya juga melihat penampilan Chen Minran. Bai Muyu tidak bisa mengerti apa yang akan dikatakan Chen Minran selanjutnya. Dia segera terganggu. Kemudian Bai Muyu menggelengkan kepalanya, menunjuk kepala Chen Minran, dan berkata dengan nada celecehful, Minran, apa yang kamu pikirkan dalam pikiranmu? Bagaimana kamu bisa pergi denganku? Oh, aku tidak bisa pergi. Petik 1. Ketika dia mengatakan itu, mata Bai Muyu sudah diperbaiki. Kemudian dia sepertinya pergi keluar dan berkata kepada Lin Ming, selama kamu pergi untuk memasak makanan lain, aku akan menjanjikanmu dan kamu. Dia makan dupa ketika dia terganggu oleh Bai Muyu. Lin Ming sedikit tidak sabar. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, Muyu, aku lapar. Jangan menyela aku untuk makan. Petik 1. Petik 1. Petik 1. Melihat ketidakpedulian Lin Ming, 4 pria Bai Muyu tidak bisa membantu marah sejenak. Bai Muyu juga terlihat keluar, bersuara, selama Anda pergi untuk memasak makanan, saya berjanji untuk membuat pria dengan Anda malam ini. Petik 1. Batuk. Tiba-tiba, Lin Ming batuk, dan makanan di mulutnya hampir keluar. Setelah beberapa saat, Lin Ming berkata, oh, Muyu, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak mampu membelinya. Kamu, kata-kata ini segera membiarkan Bai Muyu meledak kemarahan. Bahkan, apa yang dikatakan Lin Ming itu cukup benar. Karena Bai Muyu memberikan yang pertama ke Lin Ming di rumahnya terakhir kali, Lin Ming mengisyaratkan beberapa kali dengan sengaja atau tidak sadar. Namun, Bai Muyu menolak Lin Ming karena alasan yang sama, yaitu, Lin Ming terlalu kuat untuk ditanggungnya. Pada saat ini, Bai Muyu yang tak berdaya hanya dapat melihat Chen Minran dan memberikan tanda. Chen Minran masih tertegun. Akhirnya, dia bangkit dan menatap Lin Ming. Dia berkata dengan suara rendah, Lin Ming, jika kamu tidak keberatan, aku akan membuat pria bersamamu. Petik 1. Apa-apaan? Pada saat ini, Du Sengjun dan Jia Suangai tidak dapat mendengarkan lagi. Itu hanya makanan. Mereka tidak bisa mati jika mereka tidak memakannya. Bagaimana mereka bisa berteman dengan Lin Ming untuk makan? Tapi apa yang membuat 4 orang berdarah hampir pada saat yang sama adalah bahwa Lin Ming menggelengkan kepalanya dan dengan tegas tidak setuju. Dia berkata, oh, aku semacam kesombongan perak. Aku sangat murni. Aku tidak bisa melakukan satu-satu hal. Petik 1. Hampir berdarah pada saat yang sama, Bai Muyu tidak dapat membantu berteriak, dan kemudian berteriak pada Lin Ming, kamu orang jahat, kamu tidak ingin menjual dengan baik bahkan jika kamu menjadi murah. Jangan bicara tentang aku dan Minran. Bahkan jika salah satu dari kita mengatakan ini kepada siapapun, pria yang tidak segera setuju. Petik 1. Pada saat ini, Chen Minran juga agak marah. Tiba-tiba,
dia bergerak di hatinya dan menatap Du Sengjun dan Jia Suangai di sebelahnya. Dia memandangkan matanya dan berkata kepada Lin Ming, "Kataku Lin Ming, apakah kamu masih berpikir bahwa itu tidak cukup bagi saya dan Mu Yu untuk menemani Anda bersama? Apakah Anda ingin Seng Jun dan Jia Suangai bergabung dengan kami?" Kata-kata ini keluar dari mulut, sekarang tanpa menunggu Lin Ming berbicara, Du Suk Jun dan Jia Suangai berkata dengan satu suara, "Makanan ini aku tidak makan." Petik 1. Itu tidak benar. Satu kali makan akan dikenakan biaya 1 rona. Apakah itu sangat mahal? Setelah itu, Du Senjun dan Jia Suangai tidak banyak bicara. Sama seperti Wu Sunyi sebelumnya, mereka melangkahi tangga dengan cepat. Wu Sunyi, Du Senjun dan Jia Suangai mengatakan bahwa mereka tidak bisa makan makanan ini, tetapi Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa. Jika mereka tidak makan, perasaan kelaparan itu sangat sulit bagi mereka. Bai Muyu, dengan air mata di matanya, tidak bisa menahan giginya dan berkata, "Lin Ming, aku memohon padamu untuk membuat pria bersamaku malam ini, oke?" "Oh, Muyu, jangan seperti ini. Aku sepertinya menjadi tipe orang yang dingin." Petik 1. Meskipun dia berkata, pada kenyataannya, Lin Ming hampir bahagia. Kemudian dia melirik Chen Minran dengan sengaja atau tidak sadar. Melihat ini, Chen Minran sepertinya mengerti dan memohon, berkata, "Lin Ming, aku mohon kamu untuk membuat pria bersamaku malam ini, oke?" "Aduh buyung." Lin Ming memberi tangisan dan mengangguk, "Oke, karena kedua keindahan itu sangat menuntut agar mereka ingin membuat manusia bersamaku, aku secara alami akan setuju." Petik 1. Oh ye. Petik 1. Mendengar ini, Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa membantu bersorak. Tetapi kemudian, keduanya tidak dapat membantu mencubit daging lembut di pinggang Lin Ming. Orang ini benar-benar benci. Dia menjual dengan baik ketika dia mendapat harga yang bagus. Kemudian mereka saling memandang seolah-olah mereka punya ide bagus. Mereka tidak bisa menahan tertawa. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak tahu bahwa kedua orang itu akan memiliki gagasan menipu dia. Dia berdiri dan berkata, "Oke, aku akan memasak sekali, membuat makanan lezat, biarkan kamu memiliki mulut yang baik, dan kemudian, Pada titik ini, mata Lin Ming samar-samar menyapu keduanya, yang merupakan tubuh yang sangat indah. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Ming mempersiapkan makan malam yang sangat kaya. Kedua pria itu, yang lapar lama, segera makan seperti hantu kelaparan. "Kenapa? Apakah kamu memesan take-out?" Saat itu, setelah mencium aroma, Wu Sunyi, yang tidak bisa menahan tangga, meminta Bai Muyu dan Chen Minran. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.